Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang protokol jaringan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya Vanessa Radifa Matroni dengan NIM 2403104. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani dengan NIM 240311292. Dan nama saya Muhammad Atala Rifki dengan NIM 24031259961. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal dengan NIM 24031114255. Perkenalkan, saya Muhammad Akhir Sekolah dengan NIM 2403119. Selanjutnya kami adalah yang pertama model OSI, yang kedua model TCP, yang ketiga perbandingan OSI dengan TCP IP, yang keempat studi kasus. Selanjutnya, apa itu OSI akan dijelaskan oleh Muhammad Akil Rizky. Model OSI atau Open System Interconnection oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan rangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaring. Fungsi jaring komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Berikut ada beberapa fungsi OSI, yaitu pertama standarisasi komunikasi jaringan, kedua memastikan interop atau vendor, ketiga mempermudah troubleshooting jaringan, keempat menjadi acuan pengembangan teknologi jaringan. Lalu adanya beberapa lapisan OSI, ada 7, yaitu fisikal, untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengambilan. Kemudian data link, untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Kemudian network untuk mendefinisikan alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu yang berada pada network lain. Kemudian transport, yaitu untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian session, untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Kemudian representation, untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian lapisan terakhir yaitu application, sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesa-pesa keabsahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan FMS. Baik, selanjutnya model yang kedua, TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet dan merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua komponen utama, yakni TCP dan keduanya bekerja bersama dalam satu sistem terbuka dan independen yang bisa digunakan di mana saja. Adapun fungsi dari TCP/IP, yang pertama untuk mengatur alur komunikasi antar komputer, yang kedua menyediakan identitas unik setiap perangkat, yang ketiga untuk menjamin keandalan transfer data. Berikut ini lapisan TCP/IP, dimulai dari lapisan TCP. Physical layer mengubah data digital menjadi sinyal yang ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel Ethernet.
atau wireless. Lapisan ini memastikan bit data, yaitu 1, bisa terkirim melalui IC, kabel jaringan, dan device driver. Selanjutnya, Network Access Layer. Lapisan ini mengatur pengiriman data dalam jaringan lokal menggunakan alamat MAC atau Media Access Control sebagai identitas perangkat protokol. Protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi bekerja di sini untuk mengatur akses jaringan serta proses kirim terima data secara langsung dengan perangkat keras. Selanjutnya, Internet Layer. Data bisa berpindah antar jaringan menggunakan IP atau internet. Setiap perangkat memiliki IP unik untuk menentukan tujuan paket data. Atur perutian agar data sampai dengan efisien ke perangkat di seluruh dunia. Selanjutnya, Transport Layer. Lapisan ini menjamin komunikasi data dari satu titik ke titik lain. Dua protokol utama di sini adalah TCP atau Transmission Control dan UDP atau User Datagram Protocol. TCP menjamin pengiriman data yang utuh dan sesuai cara membagi data menjadi paket-paket kecil, mengatur aliran data, dan memeriksa kesalahan, serta UDP yang lebih cepat tetapi yang ketat. Dan yang terakhir, Application Layer, yaitu adalah lapisan tertinggi TCP/IP yang menjadi antarmuka langsung antara jaringan. Protokol seperti HTTP, HTTPS, FTP, dan SMTP bekerja di sini untuk layanan web, email, dan transfer file. Lapisan ini menggabungkan fungsi session, presentation, dan application pada model OSI. Lalu kita masuk ke perbandingan OSI dan TCP/IP. Kalau di OSI itu ada 7 lapisan dan di TCP/IP ada 5 lapisan. Yaitu kalau di OSI ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan kalau di TCP itu ada link ini ditentukan oleh ISO. Jadi OSI ini lebih ke mode referensi. Sedangkan kalau TPC itu fokusnya pada implementasi. Selanjutnya, kalau OSI itu dikembangkan sebelum protokolnya ada. Jadi lebih ke rancangan. Dan kalau TPC itu dikembangkan berdasarkan protokol yang sudah ada. Jadi lebih langsung digunakan. Selanjutnya, kalau OSI dia lebih kompleks dan cocok untuk studi dan analisis. Itu juga bagus untuk belajar teori jaringan. Sedangkan kalau TCP/IP itu lebih sederhana dan fokus pada implementasi nyata. Makanya TCP ini menjadi standar di internet. Lalu kalau OSI itu jarang digunakan langsung dalam praktik karena di dunia nyata lebih banyak yang menggunakan TCP/IP. Sedangkan TCP/IP itu digunakan secara luas di internet jaringan. Hampir semua komunikasi yang kita gunakan itu menggunakan TCP/IP. Selanjutnya, yang terakhir, setiap lapisan terpisah dengan tugas yang jelas. Itu adalah perbandingan OSI. Sedangkan kalau TPC itu beberapa fungsi OSI digabungkan dalam satu lapisan. Contohnya misalnya application layer, TCP/IP menggabungkan application, presentation, session, layer OSI. Selanjutnya studi kasus yang akan dijelaskan oleh Irsal. Baik, sebelumnya sudah diberikan sebuah studi kasus bahwasanya ada skenario di mana mahasiswa mengunggah file tugasnya ke server FTP, tetapi terdapat masalah di mana saat proses upload itu berhenti atau gagal di tengah jalan. Asumsi awalnya itu dari studi kasus ini adalah koneksi awal ke server berhasil dilakukan, namun terjadi masalah saat transfer data, di mana pada alur kerja normalnya itu mahasiswa itu mengunggah file tugas menggunakan FTP itu, data bergerak dari komputernya ke server melalui proses yang disebut dengan enkapsulasi atau pembungkusan dan juga deenkapsulasi atau pembukaan bungkusan gitu. Di mana data atau file tugas tadi disiapkan oleh mahasiswa itu di lapis aplikasi atau lapis kelima, di mana mahasiswa menggunakan software FTP client, bisa seperti contohnya FileZilla, di mana dia memberikan perintah untuk mengunggah file di lapisan ini, di mana file tugas itu adalah data mentah yang akan dikirimkan
ke lapisan selanjutnya, yaitu ke lapisan transport, di mana pada lapisan transport atau lapisan keempat ini FTP menggunakan TCP untuk memastikan pengiriman file yang andal. Pertama, sebuah koneksi kontrol atau control connection tadi dibuat ke port 21 server untuk mengirim perintah. Kemudian saat file mulai diunggah, koneksi data terpisah dibuat. Di sini file tugas dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan segmen. Setiap segmen diberi nomor urut agar bisa disusun kembali dengan benar di tujuan. Yang mana di lapisan berikutnya itu di lapisan network atau lapisan internet atau layer ketiga, itu setiap segmen yang dipecah tadi itu dibungkus lagi menjadi satu paket itu dan diberi IP address number dan juga IP address tujuan atau server FTP tujuannya tadi. Kemudian selanjutnya di lapisan data link, setiap paket tadi dibungkus lagi menjadi frame, dan frame ini nanti akan diberi alamat MAC atau address tujuan atau MAC address tujuan gitu, yaitu rute lokalnya. Kemudian selanjutnya pada lapis fisik atau terakhir layer 1 yaitu physical layer, di mana frame tadi diubah menjadi sinyal listrik, cahaya atau gelombang radio dan dikirimkan melalui media fisik seperti kabel Ethernet ataupun yaitu media transmisi kabel ataupun media transmisi non kabel yaitu sinyal WiFi. Kemudian di jaringan server atau di FTP tujuan itu router di internet akan membaca alamat informasi di lapis 3 dan mengarahkannya ke server tujuan. Saat tiba di server, terjadilah proses deenkapsulasi atau server membuka setiap lapisan mulai dari bit di lapis 1 hingga menjadi file utuh kembali di lapis 7 seperti di awal tadi. Nah, asumsinya di mana ada titik kesalahan itu ada 3. Maaf, ada sedikit kendala. Bentar. Maaf. Baik, lanjut. Di mana kemungkinan ada masalahnya itu adalah yang paling mungkin itu adalah di bagian lapisan keempat, di mana di bagian file transport gitu, di mana firewall atau NAT itu adalah penyebab paling umum. Biasanya banyak firewall modern itu secara otomatis memutus koneksi yang dianggap tidak aktif karena FTP menggunakan data 2 koneksi terpisah, sehingga firewall mungkin bingung dan memutus koneksi data saat sedang mentransfer file besar. Kemudian bisa juga di bagian connection timeout, yaitu di mana server atau klien memiliki batas waktu tunggu, sehingga jika paket acknowledge dari server tidak diterima oleh klien dalam waktu tertentu, misalnya karena jaringan lambat atau sebagainya, klien akan menganggap koneksi putus dan menghentikan upload. Atau bisa juga ya tadi network congestion, di mana jaringan yang padat menyebabkan banyak paket hilang. Jadi TCP akan mencoba mengirim ulang paket yang hilang, tetapi jika terlalu banyak yang hilang, koneksi akhirnya akan menyerah. Ada sedikit kendala lagi, mungkin maaf Pak, sebentar Pak, ada kendala jaringan. Sebentar Pak. Baik, ya, lanjutkan. Mungkin mohon maaf Pak, ada sedikit kendala jaringan tadi. Selanjutnya yaitu tadi melanjutkan dari network congestion, di mana jaringan yang padat menyebabkan banyak paket yang hilang, sehingga TCP akan mencoba mengirim ulang paket yang hilang, tetapi jika banyak yang hilang, koneksi akhirnya akan menyerah atau time out. Selanjutnya kemungkinan terjadi masalahnya itu di lapis ketiga atau di lapis network atau jaringan, di mana terjadi packet loss tinggi, yaitu adanya router yang bermasalah di tengah jalur internet, sehingga dapat menyebabkan banyak paket yang hilang. Ini akan memicu mekanisme pengiriman ulang TCP di lapisan 4 secara berlebihan, sehingga akhirnya koneksi terputus. Kemudian ada juga masalah routing sesaat, di mana perubahan rute di internet secara tiba-tiba dapat menyebabkan paket internet terhenti atau berputar-putar atau looping, sehingga masa hidupnya habis, juga menyebabkan koneksi timeout juga. Kemudian kemungkinan yang paling kecil kemungkinan terjadi itu di lapisan
1 atau di lapisan fisik dan juga di lapisan data, di lapisan 1 dan 2 yaitu di lapisan fisik dan juga di lapisan data link, di mana masalah pada lapisan ini biasanya menyebabkan koneksi gagal total dari awal atau sangat lambat, bukan terhenti di tengah, di mana pada lapisan fisik itu biasanya sinyal wifi yang lemah atau kabelan yang longgar dapat menyebabkan tingkat kesalahan bit atau bit error yang tinggi, sehingga jika ini terjadi secara tiba-tiba saat upload, koneksi biasanya terputus. Atau pada lapisan 2 yaitu pada lapisan data link, di mana biasanya switch atau network interface card dari atau NIC yang mulai rusak bisa saja mulai menjatuhkan frame atau bisa disebut dengan dropping frames saat beban kerja meningkat seperti saat mengunggah file, sehingga terjadi masalah. Next. Adapun protokol-protokol kunci yang terlibat dalam proses transfer ini yaitu yang pertama itu pada lapis aplikasi yaitu FTP, yaitu File Transfer Protocol, di mana protokol utama untuk mengelola perintah seperti user, paste atau store, dan transfer data. Dan juga yang kedua itu adalah DNS atau Domain Name System, digunakan di awal jika mahasiswa mengakses server menggunakan nama domain, yaitu untuk menerjemahkan alamat IP. Selanjutnya pada lapis transport, di mana pada lapis ini protokol yang terlibat yaitu mohon maaf ada sedikit kendala lagi, jaringan terputus. Mohon maaf atas kendalanya lagi Pak. Melanjutkan. Selanjutnya yaitu pada lapis transport, pada selanjutnya pada lapis transport yaitu protokol yang terlibat adalah transmission control protocol, di mana protokol ini memberikan koneksi yang andal, berurutan, dan memiliki pengecekan error untuk kedua sesi FTP, yaitu kontrol dan juga data. Kemudian selanjutnya di lapisan internet, itu protokol yang terlibat adalah internet protokol, di mana internet protokol ini bertanggung jawab untuk melakukan pengalamatan dan juga routing paket dari klien ke server. Selanjutnya pada lapisan data link, yaitu yang terlibat adalah protokol Ethernet atau Wi-Fi, di mana protokol ini yang mengatur bagaimana data dikirim melalui media kabel atau nirkabel di jaringan lokal. Atau selanjutnya yaitu ARP atau Address Resolution Protocol, di mana ini digunakan di jaringan lokal untuk menemukan alamat MAC dari sebuah perangkat berdasarkan alamat IP-nya. Singkatnya, masalah ini paling sering disebabkan oleh konfigurasi firewall yang terlalu ketat atau koneksi jaringan yang tidak stabil, sehingga yang keduanya langsung berdampak pada kemampuan TCP di lapis 4 untuk mempertahankan sesi transfer data. Sekian, next. Baiklah, selanjutnya kesimpulan yang saya dapat adalah model OSI dan TCP IP merupakan landasan utama dalam komunikasi jaringan. Yang pertama, OSI ini disusun dengan 7 lapisan yang jelas dan detail. Tujuannya agar proses komunikasi dipelajari secara sistematis sehingga mudah dipahami dalam konteks teori dan pendidikan. Selanjutnya ada TCP/IP. TCP/IP ini terdiri dari 4 lapisan yang lebih sederhana. Model ini fokus pada praktik nyata dan menjadi standar komunikasi di internet yang digunakan hingga. Baiklah, sekian dari kesimpulan saya. Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.